Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima. Sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Kedua perintah beliau kepada beliau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan komitmen terhadap perintah-perintah itu demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi suri teladan bagi orang-orang yang beriman. Hal itu terkandung dalam firman-Nya. Dan Tuhanmu agungkanlah, maknanya agungkanlah Allah semata dan jangan mensekutukan dengan selainnya, dan firman-Nya. Dan pakaianmu bersihkanlah. Maksud yang tampak lahir dari ayat ini adalah membersihkan pakaian dan anggota badan. Karena orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapannya tidaklah pantas dalam keadaan najis dan kotor, dan firman-Nya. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah, maknanya menjauhlah dari penyebab-penyebab datangnya murka dan azab Allah SWT, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan maksiat. Kemudian firman-Nya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, yaitu janganlah kamu berbuat baik demi mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang kamu lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Adapun ayat yang terakhir mengisyaratkan tentang gangguan dari kaumnya yang bakal menimpa beliau ketika beliau menyelisihi agama mereka, akan menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah berfirman, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Al-Mu'datsir ayat 7. Memulai aktivitas dakwah. Setelah ayat-ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW memulai aktivitas dakwahnya, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kaumnya adalah orang-orang yang kolot, tidak memenuhi agama melainkan hanya menyembah patung-patung dan berhala, tidak memiliki hujah kecuali hanya mengikuti nenek moyang mereka, tidak memiliki keluruhan akhlak kecuali suka memaksa dan kekerasan, dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan mereka kecuali dengan pedang. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada beliau agar berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak menyampaikan seruan dakwah kecuali hanya kepada orang-orang yang sudah dikenal baik dan mencintai kebenaran. Mereka mantap dan tenang dengannya. Beliau juga diperintahkan supaya lebih dulu mendakwahi keluarga, kerabat, teman-teman dan sahabat-sahabat terdekat sebelum yang lainnya. Generasi awal dakwah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memulai dakwahnya, beberapa orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan segera menyambut seruan iman itu. Di antara mereka adalah satu orang yang paling pertama kali menyambut seruan iman adalah Ummul Ma'minumin Khadijah bin Khuwailid. Dan sebelumnya, setelah mengetahui kabar gembira tersebut, melihat isyarat-isyarat kenabian, menyaksikan langsung tanda-tanda risalah, dan sudah menaruh harapan bahwa Rasulullah SAW adalah nabi untuk umat ini. Dikuatkan lagi dengan perkataan Waraqah bin Naufal bahwa yang turun di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, dan apa yang ia bawa adalah wahyu kenabian. Ditambah lagi ia menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika awal surah Al-Mudatsir diturunkan, maka sudah lumrah jika ia menjadi seorang pertama yang beriman. Nabi Muhammad SAW juga bergegas mendatangi teman dekatnya beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, untuk mengabarkan kepadanya tentang kenabian dan risalah, dan yang dengannya beliau dimuliakan. Beliau mengajaknya untuk beriman kepadanya, lalu ia pun beriman kepada beliau tanpa ada keraguan dan pertimbangan lama. Abu Bakar bersegera dalam mempercayainya dan memberikan kesaksian yang benar bersyahadat. Abu Bakar
menjadi orang yang pertama yang beriman kepada beliau secara mutlak, atau menjadi orang yang pertama beriman dari kalangan laki-laki. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 2 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi teman dekat beliau sejak lama, sehingga Abu Bakar sangat mengenal Rasulullah dari sisi lahir dan batinnya. Keimanannya menjadi saksi yang paling benar dalam mempercayai beliau. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.